Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, seperti requestan teman-teman semua di video aku sebelumnya untuk cara pengambilan video dan edit video. Nah, di sini aku akan rangkum semuanya. Semoga teman-teman akan ngerti gimana penjelasan aku nantinya ya. Sebenarnya di YouTube tuh udah banyak banget tutorial edit video, cuman setiap orang tuh pasti beda-beda caranya ya teman-teman. Dan ini versi ala aku. Terkadang juga walaupun udah nonton tutorial tapi masih bingung. Nah emang ya kayak gitu, jadi harus dilakuin sendiri, harus diotak-atik sendiri video itu biar kita jadi semakin terbiasa juga. Karena kalau kita nggak terjun langsung pasti bakalan bingung, bakalan bertanya-tanya ini apa sih, ini gimana sih, kayak gitu. Nah ini aku udah mulai buat video, ini tuh untuk video besok hari. Nah ini ya teman-teman, kalau aku sambil buat video, jadi tripod panjang, tripod pendek itu sudah standby di dapur. Jadi setiap aku melakukan sesuatu hal pasti aku selalu videoin. Dan ini juga kalau misalkan belum terrecord, diulang lagi tuh tadi apa yang dilakuin. Kayak tadi aku ambil talenan, itu belum aku record ternyata, jadi disimpan lagi terus diambil lagi. Jadi kayak gitu teman-teman, ngambil waktu banget sebenarnya. Dan dalam buat video itu emang kita harus sabar terus konsisten buatnya biar hasilnya juga maksimal. Pasti kalau udah keseringan itu udah terbiasa ya. Nah ini aku lagi potong-potong sayuran. Jadi sebelum sebelum aku record, aku bersihin dulu semua di meja dapur biar bagus aja gitu ya masuk ke video, nggak terlalu berantakan. Jadi sambil ngelap-ngelap, sambil dorong-dorong tripod. Nah kayak gini nih teman-teman, sambil aku potong-potong sayuran, sambil aku bersih-bersihin dapur juga. Jadi masuk ke kamera itu bagus, nggak terlalu nggak terlalu berantakan banget. Nah ini aku pindahin posisi lagi, aku mau ambil sedikit buat bersih-bersih dapur, biar biar nyambung gitu ceritanya, nggak melulu tentang masak. Seperti yang kalian nonton di video aku itu nggak terfokus pada wajan aja ya teman-teman. Jadi sekali-kali aku pindahin tripod buat misalkan bersih-bersih dapur atau lagi masak sambil ngasuh anak. Jadi jalan cerita video itu nggak monoton, terus yang nonton juga membangkitkan semangat gitu. Wah ini nih di dapur masih bisa masak tapi masih bisa jagain anak atau masih bisa kerja yang lain gitu ya. Nah ini sekarang aku lagi record buat cuci piring. Kalau untuk record cuci piring itu biasanya nggak semua, kadang-kadang aja aku full gitu ya, pengen liatin ke teman-teman. Tapi kebanyakan aku nggak record semua. Jadi kadang kalau misalkan udah cuci beberapa menit, itu aku jeda dulu, terus aku lanjut lagi nanti setelah aku bilas-bilas gitu. Nah ini teman-teman, aku lanjut lagi buat masak. Aku pakai tripod pendek biar lebih jelas gitu tangkapan kamera untuk memasak. Nah semua link tripod yang aku pakai nanti aku sertakan di description box, teman-teman bisa lihat aja. Ini tuh gurita tripod yang aku pakai, nyaman banget dipakainya, kokoh. Jadi aku sambil masak tadi, sambil nge-record buat masak. Aku mau lanjut buatin ini nih untuk ini aku buat ayam goreng tepung gitu. Jadi aku bolak-balik lagi untuk prosesnya biar kerekam semua gitu ya. Nah sekarang aku lagi ganti tripod lagi. Aku pengen ngambil semua sudut gitu ya teman-teman. Jadi ini aku pakai tripod panjang. Gak ada patokan ya teman-teman mau gimana pengambilan tripodnya, karena memang itu semaunya kita aja. Jadi tinggal atur aja, harus diulang-ulang terus. Nah ini juga ada behind the scene, aku lagi masak, lagi riweh di dapur, ada Mada juga. Pokoknya kayak gitu ya semuanya, proses dalam pengambilan video gak selamanya mulus. Nah karena video aku juga bukan video estetik yang harus ganti-ganti sudut gitu ya buat pindah-pindahin tripod. Jadi kalau aku bersih-bersih, ini tripodnya tetap stay di sini aja. Yang paling ribet itu kan ya kalau video estetik harus pindah-pindah kamera atau apa. Nah kalau aku kan kayak gini aja. Jadi kalau untuk bersih-bersih itu biasanya gampang sih, kecuali masak kadang agak rempong. By the way, ini baut kaki tripod aku lepas, jadi ini agak rempong gitu ngangkat-ngangkatnya. Tapi setelah dipasang kayak gini sih aman ya.
Nah gini ya teman-teman, proses kalau aku lagi di rumah buat video. Kalau di luar sih gampang ya, kita pegang aja. Oke, kalian tadi udah lihat aku cara pengambilan gambarnya kayak gimana. Dan sekarang aku lagi proses mau edit. Ini tuh udah malam, anak-anak udah tidur. Aku biasanya pilih malam hari biar nggak ada yang gangguin. Untuk edit video biasanya aku pakai InShot. Banyak banget sih edit video, tapi yang paling nyaman aku pakai yang ini, InShot ini. Sebelum kita mulai videonya, ini aku mau jelasin dulu di sini pilihan-pilihan yang ada di atas ini. Ini ada canvas, music, stiker, text, filter. Aku nggak perlu jelasin semua ya teman-teman. Nanti aku cuman jelasin apa aja yang sering aku pakai. Di sini aku paling sering pakai music untuk record, untuk masukkan back sound. Terus aku juga sering pakai ini nih, split. Nah ini split. Nah kalau split ini biasa untuk memotong bagian-bagian yang nggak perlu dipakai, terus lanjut di delete. Nah speed juga paling sering aku pakai. Nah speed ini buat mempercepat atau memperlambat adegan-adegan. Jadi hanya itu deh yang aku sering pakai, nggak ada yang lain lagi. Nah kalau pilihan-pilihan lain sih ini kadang ya, tapi kalau paling sering aku pakai itu split, speed, music, terus volume juga. Nah pertama-tama ini kita buka aplikasi InShot, terus pilih video yang mana mau kita edit. Kalau aku biasanya pilih langsung banyak gitu biar nggak bolak-balik masukkan video. Untuk semua video aku speed ya teman-teman. Kalau untuk video-video kayak gini nih aku speednya 1,7, kecuali kayak video bersih biasanya di 3,5 atau biasa sampai 5. Tergantung sih, tergantung dari aku lama nge-recordnya. Nah di sini aku pilih split. Split itu kayak memotong video yang nggak perlu diambil. Nah kayak gini aku buang ya teman-teman, biar nggak panjang gitu, jadi nggak bosen gitu nontonnya. Kalau terlalu panjang aktivitas dalam satu kali video itu kadang boring ya. Jadi ini aku split beberapa adegan yang nggak perlu diambil. Jadi tergantung dari teman-teman aja mau buang bagian adegan yang mana. Pokoknya bagian yang nggak penting, nggak perlu masukkan ke video. Terus ini aku speed lagi biar cepet gitu, nggak terlalu lambat pergerakannya. Pokoknya intinya kalau aku semua video aku speed. Nah kalau video seperti ini yang kalian lihat aku speednya 1,7 atau 1,8. Kecuali kayak video cleaning motivation atau video cuci piring atau video-video bebersih rumah lah, pokoknya itu biasanya aku speed di 3,5 sampai di 9. Tergantung dari lamanya aku merekam. Kalau aku panjang rekamnya aku biasanya speed 9, tapi kalau pendek biasanya di 3,5. Nah kayak video gini nih yang keluarin motor, ini terlalu panjang aku nge-shootnya, tapi aku pengen masukin semua videonya, jadi aku percepat di 3,5 tuh, 3,5 apa 3,6, pokoknya segitu-gitulah ya. Nah karena aku rasa masih terlalu lambat pergerakannya, aku tambahkan lagi speednya di 5 aja. Nah ini aku naikkan lagi di 5 karena agak terlalu lambat gitu. Terus di sini di bagian ini aku split. Nah ini karena adegan jalan motornya aku mau highlight gitu ya ke penonton semua biar nggak terlalu cepat pergerakannya. Ini aku turunkan speednya di 1,7. Tuh, nanti aku liatin deh hasilnya kayak gimana. Nah sekarang ini udah ada di adegan pasar lagi, di warung gitu, bukan pasar, di warung. Ini Malaika yang ngambil video, dia yang pegang handphone, makanya agak miring-miring gitu. Ini aku buang bagian-bagian yang miring-miring gitu ya teman-teman. Nah kayak gini, ini aku buang semuanya nih. Ini nanti aku split terus di delete. Kalau orang awam yang belum pernah lihat InShot pasti bingung itu split apa, speed apa. Nanti kalian langsung download aja aplikasi InShot. Kalau yang udah sering pegang InShot sih pasti ngerti ya. Nah bagian ini nih aku buang nih, kayak kaki aja gitu ya, yang masuk ke video aku delete. Sekarang kita ke adegan selanjutnya. Ini tuh pindah pindah toko gitu ya teman-teman. Ini semua masukin aja gitu ya videonya biar menambah-nambah durasi.
Dan biar nyambung jalan ceritanya, jadi ambil aja walaupun sedikit-sedikit gitu. Oke, yang gak penting aku buang. Terus ini udah sampai rumah. Nah ini langsung aku speed lagi nih video ini di 1,7 atau 1,8. Pokoknya paling banyak yang aku pakai itu pilihan split, delete dan speed. Itu aja sih yang dimainkan buat menghasilkan video yang nyambung dan nggak ngebosenin. Kan itu intinya ya teman-teman, kita mau tunjukkan video yang bikin orang semangat buat nonton dan ikutin juga nih kegiatan kita. Jadi lebih semangat juga buat beraktivitas di rumah. Nah ini kita ke adegan selanjutnya. Ini ceritanya aku mau ambil stok di freezer. Seperti biasa aku speed di 1,7 atau 1,8. Terus aku split bagian-bagian yang terlalu panjang gitu ya. Ini aku lagi liatin lauk dan agak panjang jadi aku split. Terus aku ambil tripod, aku dekatkan di sini. Jadi biar nyambung gitu video yang tadi yang pengambilan jarak jauh dan video pengambilan jarak dekat. Oke, kita lihat hasilnya dulu ya. Ini aku ubah transisinya dulu. Aku pilih yang basic aja. Terus pilih detiknya 0,4 dan aplikasikan. Terus ini dia hasil yang tadi aku edit. Tuh. Nah videonya speednya lebih cepat dari yang normal ya. Terus videonya nggak terlalu panjang. Terus nyambung gitu antara adegan satu dengan adegan lainnya. Nah ini tadi yang aku naikkan speednya di 5. Jadi lebih cepat gitu pergerakannya. Tapi semua adegan mau aku ambil. Terus aku potong lagi di 1,7 dan ini agak lambat gitu. Tuh di sini nyambung kan teman-teman, videonya nggak putus-putus gitu. Oke, sekarang aku lanjut untuk edit video masak-masak. Seperti biasa naikkan lagi speed 1,7. Nah ini adegan ngambil talenan. Terus selanjutnya itu ada adegan yang aku nggak buat sesuatu, makanya aku mau split terus aku delete aja. Langsung ke adegan potong-potong sayur-sayuran. Nah tadi adegan potong sayur ini speednya 1,7 ya. Terus aku naikkan splitnya di 5. Jadi biar lebih cepat gitu. Mohon maaf ini ada Mada di samping aku jadi agak ribet ya. Nah udah nih potong-potong sayurannya. Sekarang aku mau split karena aku mau turunkan kecepatannya saat masukkan sayur-sayuran ke mangkok ini. Aku mau speednya agak lambat, jadi aku turunkan dulu di 1,7. Pokoknya seperti yang aku katakan tadi, intinya itu mainnya di split dan speed dan delete. Pokoknya itu aja deh 3 yang kalian harus pahami. Kalau mau buat video kayak aku ya, kalau video-video yang lain kayak estetik atau video-video yang pokoknya video-video lain kayak aku, mungkin cara ngeditnya lain juga, nggak sama kayak aku buat. Nah di sini aku mau liatin hasilnya ya tadi yang aku edit. Ini aku mau ganti lagi transisinya di 0,4 dan ya inilah hasil yang tadi aku edit. Mulai dari sini nih ambil lauk pauk di freezer. Tuh nyambung kan ya, nggak ada bagian-bagian yang nggak perlu masuk ke video karena udah dibuang tadi. Dan ini mulai dari pergerakan yang lambat langsung ke pergerakan yang cepat gitu. Nah semoga teman-teman ngerti ya, ini aku jelasinnya kayak gimana. Kalau masih bingung langsung download aja aplikasi InShot biar kalian lihat nih isinya di dalam kayak apa. Nah sekarang aku pindah adegan lagi di bebersih rumah. Nah kalau bebersih rumah ini aku biasanya langsung naikkan speednya. Pokoknya antara 3,5 sampai di 9 gitu ya teman-teman. Jadi lebih cepat gitu. Yang paling gampang untuk ngedit video dan gak makan banyak waktu itu video cleaning motivation atau bersih-bersih rumah kayak gini ya. Karena gak terlalu banyak di split. Terus speednya juga biasanya paling cepet gitu di 3,5 sampai 9. Nah ini ya teman-teman, aku lihatkan hasil untuk video bebersih rumah atau cleaning motivation. Nah kayak gini, nggak terlalu banyak diedit, jadi gampang kok ini. Cuman di speed aja, terus buang bagian yang nggak perlu.
Oke, ini sekarang aku mau lanjut buat intro. Nah, untuk intro tuh aku simple banget. Aku cuman pakai itu tuh tadi yang blank gitu ya teman-teman, untuk misahin intro dan isi cerita. Terus aku pilih bagian-bagian yang mau aku masukkan ke intro. Pokoknya bagian-bagian yang penting dalam isi cerita video aku masukkan ke intro. Nah, kayak gini. Naik motor gitu ya, ini aku masukkan. Pokoknya bagian-bagian yang menarik lah yang dimasukkan ke sini di intro ini. Dan untuk setiap video aku pakainya 3 detik aja ya, terus pindah ke adegan yang lainnya. Jadi kalau kalian nonton, untuk intro aku biasanya panjangnya 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu ada beberapa adegan. Dan adegan itu dibagi-bagi jadi 3 detik. Jadi berapa tuh? Jadi ada 10 adegan biasanya kalau intro aku. Nah, ini aku pilih-pilih ya mana adegan yang bagus gitu dan bagus background aslinya, biar nanti pas kalian nonton kedengaran sedikit background asli. Terus ini juga video cleaning motivation aku masukkan sedikit. Dan setelah itu lanjut aku transisikan di seperti biasa tadi. Terus untuk ini nih aku ganti warna latarnya untuk nama aku ya. Nah, aku tinggal tulis namaku aja kayak gini, gampang banget kan. Untuk intronya nggak perlu yang ribet-ribet dan simple banget sih kalau ala aku. Dulu aku udah pernah intro buat terpisah gitu, tapi males ya teman-teman makainya. Kalau ini lebih simple sih kalau cara aku kayak gini. Nah, sekarang tinggal isi musik yang seperti sering teman-teman dengar. Aku pakai Let's Play yang aku download dari videonya BGM Presiden. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut lagi untuk masukkan background yang lain. Biasanya untuk background dalam video itu aku pakai yang ini juga dari BGM Presiden yang judulnya Daily Vitamin. Oke, terakhir adalah proses voice over. Nah, ini aku pilih musik, terus pilih record. Nah, tinggal isi suara aja. Kalau aku isi suara nggak pakai apa-apa ya, cuman langsung aja ke handphone. Aku nggak pakai mic internal atau apalah ya, pokoknya aku langsung ngomong aja dan deketkan mulut ke handphone kayak gini. Channel aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan kalian. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi hari ini ngapain aja. Nah, ini pertama-tama aku mau pergi ke pasar dulu, ke warung depan rumah, soalnya bawang aku udah habis, aku belum belanja bulanan gitu, jadi pengen belanja mingguan. Jadi aku mau beli bawang dulu ya buat masak hari ini. Besok baru belanja bulanan. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi hari ini ngapain aja. Nah, ini pertama-tama aku mau pergi ke pasar dulu, ke warung depan rumah, soalnya bawang aku udah habis, aku belum belanja bulanan gitu, jadi pengen belanja belanja mingguan. Jadi aku mau beli bawang dulu ya buat masak hari ini, besok baru belanja bulanan. Oke teman-teman, segini aja videonya. Untuk hasil video yang udah aku edit hari ini bakalan upload di besok hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.